Kita akan bahas untuk materi kelas ibu hamil. Materi kelas ibu hamil. Ada 3 materi sih kita tahapan materi yang disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kehamilan dokter dan serba-serbinya kehamilan. Kemudian yang kedua kita akan tampilkan bagaimana proses persalinan dan bahaya persalinan. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang proses perawatan bayi baru lahir. Untuk yang pertama dokter bisa sampaikan bagaimana untuk kelas ibu hamil materi yang pertama tentang kehamilan. Dipersilakan dokter Ami. Siap-siap. Ini pakai alat kita yang biasa ya Bu ya. Tapi bedanya cuma online aja. Ibu bisa pakai buku KIA ya dokter ya. Ya Itu kalau di situ banyak berisi tentang pelajaran-pelajaran tentang materi-materi tentang ibu hamil. Silakan dokter bisa dimulai ya. Untuk kehamilan mungkin ibu-ibu biasanya kalau kita kelas kan tanya jawab ya Bu ya. Ini kayak ngajari, nggak apa-apa ya Bu. Nanti kalau lagi slow ditonton, okay? Tapi nanti gini dokter, supaya nanti tidak terus kita hanya mengajari, kita pun perlu tukar pengalaman karena memang dalam kelas ibu hamil kita belajar bersama sehingga nanti masing-masing Bu Bidan Desa akan membuat WA grup baiknya gitu ya dokter, supaya apabila nanti ada pertanyaan bisa dipertanyakan di dalam WA grup. Gitu dokter, monggo dipersilakan dokter. Oke, untuk yang pertama mengenai kehamilan. Kehamilan kan jenengan pasti sudah lebih tahu daripada saya nih Bu yang belum menikah. Jenengan pasti sudah tahu, mungkin di beberapa ibu hamil ada yang anak kedua atau anak ketiga. Kehamilan itu istilahnya titipan, jadi memang harus dijaga. Intinya itu. Memang kehamilan itu ada beberapa tahap. Tahap pertama, kedua, dan ketiga, trimester 1, 2, dan ketiga, yang mana ketiga-tiganya sama-sama penting dan punya peran masing-masing di pertumbuhan adik. Kemudian untuk perubahan tubuh selama kehamilan yang biasanya kita paling banyak ini dari kepala ke bawah ya Bu ya, supaya mudah mengingat ya. Mudah ingat. Yang pertama nih Bu, yang paling penting mengenai payudara. Payudara itu selama kehamilan membesar karena ada saluran-saluran air susu yang mulai dipersiapkan terbentuk, dipersiapkan untuk proses laktasi. Nah, untuk payudara sendiri yang perlu jenengan tahu adalah mempersiapkan payudara saat kehamilan. Ada beberapa sumber yang memang mengatakan untuk mempersiapkan menyusui niku sebenarnya bisa dimulai sejak jenengan hamil. Mulai trimester 3, jenengan sudah mulai makan banyak daun katuk misalnya, atau daun-daunan hijau, mulai banyak konsumsi kacang-kacangan. Biasanya apa ya Bu? Kacang yang ada di sekitar kita ya bisa kacang tanah yang goreng sangan itu bisa dokter. Kemudian kedelai-kedelai itu bisa. Yang penting kacang-kacangan itu bisa membantu produksi air susu. Itu juga perawatan perlu ya dokter? Oh iya, perawatan. Paling tidak mempersiapkan payudara ya putingnya supaya mungkin ada bentuk-bentuk puting yang tenggelam seperti itu yang memang perlu dirawat saat trimester akhir, itu bisa dirawat sehingga nanti saat proses laktasi ASI sudah siap. Puting juga lebih nggak gampang lecet ya Bu ya. Bisa mulai kalau ada beberapa ibu hamil yang memang sudah keluar ASI-nya ketika sebelum melahirkan. Nah itu nggak apa-apa dan memang jenengan lebih baik dipompa aja dan kemudian dibalurkan di sekitar areolanya, di sekitar bagian coklatnya supaya lebih lembab. Selain itu, selain payudara, yaitu perut. Ya, perut biasanya kan memang membesar ya Bu ya. Iya, seiring dengan pertumbuhan janin tambah gede, mestinya perut akan semakin besar. Perut membesar itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guratan-guratannya pasti lebih kentara. Kalau jenengan purun, menggunakan minyak-minyakan itu boleh untuk diberikan. Perawatannya ya dokter ya. Iya. Seperti minyak olive oil atau minyak kelapa, minyak zaitun, bisa semua diberikan untuk menghindari istilahnya meletak-meletaknya nih. Biasanya timbul strie-strie putih yang ada di sekitar perut kita, terutama untuk yang perut yang semakin lama semakin gede, ya itu memang akan muncul itu. Untuk menghindari itu memang perlu dirawat untuk dijaga kelembapannya. Oke dokter, bisa dilanjut? Lanjut, kemudian setelah itu semakin perutnya membesar, biasanya keluhan ibu hamil nih semakin banyak ya memang dokter? Semakin banyak, ada beberapa. Iya, ada di belakangnya. Nah, biasanya paling sering keluhannya nih Bu, pegel-pegel. Boyok ya dokter? Boyoknya semakin sakit. Yang perlu diingat di sini kalau untuk semakin ibu hamil tua, jenengan kalau misalnya memang masih melakukan kegiatan rumah tangga harus agak dimodifikasi. Contohnya kalau junjung berat niki jenengan harus menyiapkan posturnya yang benar. Kakinya agak ditekuk supaya nggak terlalu membebani di perutnya jenengan, di babynya jenengan nggak terlalu terbebani oleh berat tubuhnya jenengan.
Selain itu biasanya semakin besar kandungannya, semakin keluhannya boyoknya pegel-pegel ya Bu ya. Pasti itu. Boyoknya pegel-pegel biasanya itu memang karena bayinya sedang bergerak turun ke bawah, sedang istilahnya caranya mapan, sedang mau mapan itu Cari tempat, cari jalan ya Bu ya. Iya. Itu semakin banyak keluhan nyeri-nyeri. Oke, kalau keluhan nyeri-nyeri nanti sebenarnya bisa dibantu dengan senam ibu hamil ya Bu. Nanti Bisa, mungkin ada nanti linknya. diajarkan ya. Nanti ada linknya di sini diajarkan juga bisa. Selain itu keluhannya biasanya pipisnya Bu. Pipisnya kan memang semakin sering karena babynya semakin menekan. Dengan kok kepengen pipis. Yang penting adalah kalau kencing jangan diempet ya Bu ya. Takutnya kalau infeksi ya dokter ya. Kalau memang mau kencing, nggih nanti res-resen. Memang mau kencing, nggih dikencingkan saja. Ya, memang sering kencing karena memang kondisi perut tambah gede, otomatis kan menekan kandung kencing. Ya, kalau kencing aja. Kencing aja. Selain itu yang paling banyak keluhan yaitu kaki, ya? Kaki bengkak. Kaki bengkak itu ada beberapa yang normal, terutama pada trimester akhir kalau jenengan sudah hamilnya besar, dan ada yang abnormal atau yang nggak benar. Kalau misalnya jenengan mau coba gimana ya Bu ya? Biasanya niku kalau memang hamilnya besar kan memang bengkak Bu, tapi jenengan bisa coba kalau lagi tidur, jenengan coba diganjel kakinya. Bengkaknya niku kalau memang karena tekanan karena bayinya, biasanya memang agak lebih berkurang. Maksudnya tidak sama sekali hilang, tapi memang lebih sedikit membaik. Ya. Selain itu nanti berhubungan lebih jelasnya ya dokter, kita misalnya tidur, kita pakai bantal, tetapi kaki kita lebih tinggi dari kepala ya, supaya itu nanti bisa kempes lagi. Bisa lebih kempes lagi. Nanti ada di belakang yang ada tanda bahaya juga tanda bahayanya yang abnormal. Ini yang lebih ke perubahan-perubahan umum ya. Iya. Selain itu tadi kira-kira yang paling penting ini Bu. Apa? Ambeien. Oh iya, itu seringkali muncul dokter. Seringkali muncul kalau misalnya jenengan hamil tua kok ambeien. Yang paling penting nanti berkaitan dengan asupan makanannya. Untuk mencegah ambeien itu jenengan berarti BAB-nya harus lancar. Karena penyebab ambeien satu karena jenengan istilahnya dodok terlalu lama, atau yang kedua karena mengejarnya terlalu hebat karena susah keluar ya. Ya masalahnya kan ibu hamil kadang pola makan ya. Pola makan juga pengaruh ya. Sangat berpengaruh. Sehingga BO-nya kadang BAB-nya agak sulit juga ya. Agak bebelen, harus mengejar. Nah, niku nanti berhubungan sekali dengan asupan gizinya.